Ya, sebenarnya targhib wa tarhib dalam masalah sholat itu ada. Kan saya bilang tadi, dalam Al-Quran sendiri, dalam hadis itu banyak Pak dibahas tentang targhib. Targhib itu rangsangan-rangsangan yang membuat seseorang itu kemudian terangsang untuk beribadah. Di antaranya kalau Bapak bicara sholat, ada sholat duha, ada sholat hajat, ada sholat-sholat yang lainnya lah. Nah, di situ kita datang menghadap kepada Allah dengan menyampaikan hajat kita. Namanya sholat mutlak gitu ya, hajat kita. Garis ini tolong digaris bawah ya. Jadi kita itu sholat tujuannya adalah Allah. Jangan sampai kita ini sholat sepertinya menuju kepada Allah, tapi ternyata tujuan kita perbaikan duniawi kita. Saya ulang ya, jangan sampai kita ini sholat sepertinya tujuannya Allah, ternyata yang kita tuju bukan Allah, tapi perbaikan duniawi kita. Yang betul adalah kita sholat tetap menjadikan Allah sebagai tujuan kita, cinta Allah tujuan kita, ridha Allah tujuan kita, dibersamai oleh Allah secara khusus itu tujuan kita. Jadi Allah tujuan kita. Perbaikan duniawi itu stop sebagai harapan saja. Jangan di-upgrade menjadi tujuan. Bisa dipahami nggak maksudnya Pak? Jadi Pak Jalal datang kepada Allah bawa proposal nggak apa-apa Pak. Bukan nggak apa-apa, Allah malah seneng kok kalau kita bermohon. Cuman hentikan di sebagai permohonan Pak, jangan di-upgrade menjadi tujuan Pak. Yang saya bilang tadi, orang yang tertipu itu adalah ketika dia menjadikan perbaikan duniawi itu sebagai tujuannya Pak. Jadi bukan Allah tujuannya. Bisa dipahami nggak Pak? Ya, itu maksud saya. Saya kira itu. Ya. Tujuannya memang ditujukan Allah. Karena kita minta berapa? Iya. Apa sih aja? Iya. Iya. Ya perbaikan apa lagi? Itu kan menjadi sarana aja. Jadi sebenarnya dengan kita minta sesuatu, Allah tetap tujuannya insya Allah. Iya. Sudah Sudah. ada hal yang garis tegas itu. Tapi namanya kita menganggap sholat ya boleh. Ya. Ini kan masalah memilih hati ya. Ya tidak apa-apa, kan iya tidak apa-apa. Saya coba cermati kata-kata saya. Ada orang sepertinya dia beribadah menuju kepada Allah. Tapi ternyata tujuannya bukan Allah. Perbaikan hidupnya di dunia ini. Satu. Ada orang, kan tadi gitu permulaan saya. Ada orang sepertinya dia nyari dunia, nyari duit. Kita tanya, "Kenapa kamu cari duit?" Supaya saya bisa berbakti sama orang tua saya, supaya Allah ridho sama saya, supaya saya bisa membantu banyak fakir miskin, supaya Allah ridho sama saya. Jadi sepertinya dia nyari dunia, tapi ternyata tujuannya Allah. Tapi ada orang yang saya bilang tadi ya, sepertinya dia menuju kepada Allah, tapi tujuannya ternyata perbaikan dunia. Nah, tadi saya bilang tadi kan, yang harus dikoreksi dari yang pertama ini adalah tolong dong bertahan bahwa beribadah itu tujuannya ya Allah. Tujuannya Allah itu ya, maksudnya gini loh, kita itu menuju kepada Allah dengan tujuan Allah mendapat cinta Allah, ridha Allah, dibersamai Allah dan begitu seterusnya. Dan jangan pernah mengupgrade perbaikan dunia itu sebagai tujuan, tapi diberhentikan sebagai permohonan. Kalau bahasa sederhananya, kita itu loh Pak Harsana, datang kepada Allah itu ya biasa lah, namanya manusia kan bawa proposal kan. Bawa harapan-harapan. Nah, harapan-harapan itu bahasana hentikan di sebagai harapan. Jangan di-upgrade sebagai tujuan. Gitu loh. Ya, ini kalau mau kita perdebatkan sampai kiamat kurang 2 hari nggak selesai kayaknya. Ya, yang tadi dirasakan. Apa? Saya pikir nanti Ustaz tujuannya Allah, tapi sebenarnya tidak. Saya pikir persepsinya ini, orang bisa kelihatan sedekah, ingin pamer lah, itu seperti itu kan. Nah itu berarti tujuannya beda supaya kelihatan bahwa
Kalau sedekah enggak ada. Kalau sedekah dengan tujuan ria, kalau itu nggak usah dibahas Pak Arsana. Oh, itu udah jelas. Itu sama dengan gini Pak Arsana. Orang yang beribadah menuju kepada Allah, makanya nggak saya bahas tadi itu. Kenapa? Karena memang dia betul-betul menuju kepada Allah. Itu nggak saya bahas itu. Yang saya bahas tadi, makanya saya bilang tadi, ini yang menurut saya itu aneh itu adalah kayak orang sholat ria, orang sedekah ria, itu nggak saya bahas itu. Itu udah orang paham itu Pak Arsana. Maksud saya begitu. Tapi memang gini, kan tadi di awal saya bilang gini kan. Ya, ini agak dalam dikit ya, saya bilang agak dalam dikit. Ya, saya mohon maaf kalau memang agak susah dipahami memang ini. Dan kalau Pak Hasan tadi bilang tidak ada garis yang tegas itu, ya saya juga susah menjelaskan ini soal ilmu rasa memang ini kan. Cuman makanya saya hanya berpikir begini saja. Ini yang saya berpikir tadi itu. Yang saya ulang ya, bisa jadi ini terjadi pada saya sendiri. Di mana ketika kita sedang beribadah kepada Allah, ini yang ngomong juga masih belajar ya, kita semua belajar. Itu harusnya itu betul-betul Allah yang kita tuju. Maksudnya menuju kepada Allah itu ya kita ini menuju pada cinta Allah, ridha Allah, diampuni oleh Allah, dimaafkan oleh Allah, dibersamai oleh Allah. Itu tujuan kita gitu loh. Nah, fakta di lapangan kita ini kan kalau menghadap kepada Allah kan membawa harapan-harapan. Bawa proposal tadi itu loh. Ya, keinginan-keinginan itu sampaikan kepada Allah sebagai harapan, bukan sebagai tujuan. Nah, yang perlu kita koreksi dari yang pertama tadi adalah orang itu sepertinya menuju kepada Allah, tapi ternyata tujuannya perbaikan duniawi, bukan Allah tujuannya. Jadi fokusnya dia bukan pada sampainya dia pada rahmat Allah, tapi bagaimana kemudian dia mendapatkan perbaikan duniawinya itu. Memang agak sulit menjelaskan saya, tapi mudah-mudahan Anda bisa merasakan. Dan pembahasan ini jangan diperjelas sekarang, tapi dirasakan dulu aja, besok diskusinya. Kalau diperjelas sekarang jadi malah nggak jelas Pak. Nanti betul malah tahu. Sulit Pak, sulit. Karena kepada Allah itu kita mesti bawa pamrih. Yang bisa tidak pamrih itu hanya Allah saja kepada kita. Allah kepada hambanya nggak punya pamrih. Kalau kita kepada Allah mesti punya pamrih Pak. Paling nggak pamrih kita apa? Berharap dicintai oleh Allah. Berharap cinta kita dibalas oleh Allah. Gitu toh? Berharap mesti betul pamrih Pak. Ra mungkin teng Allah betul pamrih ra mungkin. Sulit pakai dal. Yang bisa nggak pakai pamrih itu hanya Allah saja kepada hambanya. Saya kira itu. Wallahu a'lam bishawab. Ini maaf ya, ini agak dalam dikit, tapi tidak apa-apa ya. Tidak usah dibahas terlalu dalam sekarang, besok saja lah dibahas. Oke. Silakan ya. Ya. Gila. Ya, itu termasuk contoh yang jelas. Nah, itu termasuk contoh yang jelas. Itu kenapa tidak saya bahas? Ya, Pak Dokter betul, nggak salah. Itu Pak tadi Pak Harsan itu betul. Itu kenapa nggak saya bahas? Kenapa? Karena itu contoh yang jelas gitu. Nah, kayak Pak Dokter tadi itu juga betul, nggak salah. Dia datang kepada Allah saat dia butuh dan bla 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 bla, kemudian dia berdoa pada Allah bla bla bla, begitu selesai masalah dia menjauh dari Allah. Itu maaf ya, yang begitu tidak saya bahas. Kenapa? Karena udah jelas nggak benernya gitu loh Pak Dokter, gitu maksud saya. Nah, tapi gini, kalau dia datang kepada Allah karena dia sedang butuh kepada Allah, sampai di situ saya termasuk yang setuju. Daripada dia ke dukun, yang mending ke Allah lah. Nah, itu bahasa sederhananya. Cuman yang salah adalah begitu selesai hajatnya tuh dia pergi. Itu yang kata Pak Dokter tadi. Makanya itu tidak saya bahas Pak Dokter lanjutannya itu kenapa? Ya mesti salah lah orang kalau kemudian datang kepada Allah hanya pada saat butuh saja terus begitu selesai masalah dia pergi dari Allah. Itu sama dengan begini. Khusus selama bulan Ramadan kita menjadi lebih baik. Oh itu betul, nggak salah itu. Itu sunnah itu. Jadi kita menjadi lebih baik selama bulan Ramadan itu betul, sunnah itu. Karena Nabi itu kalau masuk bulan Ramadan beliau jadi lebih baik. Di luar bulan Ramadan beliau itu sangat baik. Masuk bulan Ramadan jauh lebih baik lagi itu Nabi.
Harapannya kan ke depan kita terus lebih baik. Yang salah itu kalau baiknya hanya bulan Ramadan saja. Nah, itu yang salah itu. Ya. Oh, paham ya? Oke, monggo silakan yang lain. Ya. Enggak, tadi yang pembahasan yang tadi itu yang mendalam itu jangan dibahas sekarang, tapi direnungkan dulu, besok diskusi lagi gitu. Karena nanti kalau diperjelas malah nggak jelas nanti. Iya betul. Karena itu kenapa tadi saya kasih prolog kan di awal tadi bahwa ini kita bicara agak dalam dikit ya, agak dalam dikit gitu. Nah, jadi agak dalam dikit. Ini nanti kalau saya bicara agak dalam dikit, lama-lama bingung semua nanti. Saya juga bingung. Gimana, Pak? Gimana? Ya, saya khawatir kalau puasanya itu tiap hari itu masuk dalam kategori takalluf. Takalluf itu berlebihan dalam membebani diri sampai berlaku zalim pada diri sendiri. Karena itu beda dengan mujahadah. Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma sama Nabi itu mentok suruh saum Daud. Sehari puasa, sehari enggak, sehari puasa, sehari enggak. Biasanya yang puasa tiap hari itu ada memang lelaku tertentu di pesantren namanya puasa dalail khairat. Ya puasa dalail. Saya mohon maaf ya, saya nggak tahu hujahnya apa. Jadi saya tidak berani langsung menyalahkan. Cuman saya secara pribadi khawatir saja itu masuk dalam kategori takalluf. Takalluf itu berlebihan dalam membebani diri sampai ya tadi mendolimi diri sendiri. Dan karenanya kemudian kalau saran saya, kalau mentok-mentok kita mau saum karena semangat sekali bersaum, saran saya sih saum Daud itulah, sehari puasa sehari enggak, sehari puasa sehari enggak. Saran saya sih itu. Di pesantren tertentu itu ada namanya puasa dalail. Ya. Nah, itu kenapa saya bilang tadi saya secara pribadi belum tahu hujahnya. Yang saya tahu itu kalau Nabi kepada sahabat Abdullah bin Amr bin As yang semangat berpuasa itu mentok Nabi mengatakan kamakol ya sudah kamu sehari puasa sehari enggak sehari. Itu Abdullah bin Amr bin As itu sepanjang tahun puasa dia awalnya terus ketemu sama Nabi kan, kalau bahasa kita kok cek kurune mar dul itu kan Abdullah bin Amr kan, kamu kok kurus banget gitu. Kok gak kayak Pak Kris gendut gitu. Iya, ganteng. Iya, terus kata Abdullah bin Amr bin As kamakol, nggih ya Rasulullah, saya saum sepanjang tahun. Beliau mengatakan ya sebenarnya puasa itu sebulan 3 hari aja. Sebulan itu 3 hari aja lah. Saya kuat ya Rasulullah, lebih dari itu. Ya wes Senin Kamis. Saya kuat ya Rasulullah, beda karena dia semangat puasa kan wis ngene dul. Kalau bahasa kita ini al-kamakol paling enggak sehari puasa, sehari enggak, sehari puasa, sehari enggak. Nah, itu arahan beliau. Itu aja setelah sepuh Abdullah bin Amr bin As itu nyesel. Nyesel aku ngerti ngono biar aku gelem sing saya itu kalau tahu gitu saya itu dulu mau yang sebulan 3 hari aja lah atau yang Senin Kamis paling enggak. Ternyata berat kata beliau. Itu sekelas sahabat Abdullah bin Amr bin As saja nyesel. Tahu gitu saya yang biasa-biasa aja lah. Itu seperti itu. Ya memang ya wallahu alam. Memang ada saya beberapa kawan saya juga ada yang melakukan itu, cuman saya nggak tahu hujahnya apa. Wallahu alam. Ya. Monggo yang lain silakan. Jelas semua atau tidak jelas semua? Cukup nggih?
Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fid dini wad dunya wal akhirah. Untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya, dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah setiap urusan kita oleh Allah fid dini wad dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ihdinas siratal mustaqim. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.